Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Endah Usatun Kasana dengan NIM 212111276 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4H. Saya di sini akan menyampaikan video pembelajaran terkait etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Video kali ini disampaikan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Baik, langsung saja sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan bisnis itu? Nah, bisnis di sini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya itu. Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma yang berbasiskan Al-Quran dan juga Al-Hadis yang dijadikan pedoman oleh semua pelaku usaha dalam aktivitas bisnis, baik skala besar maupun skala kecil. Nah, dalam melakukan bisnis itu tidak terlepas dari peran manusia dalam berinteraksi, karena manusia membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya dalam berinteraksi maupun salah satunya interaksi bisnis. Seiring berkembangnya suatu perusahaan atau bisnis yang dilakukan, maka semakin banyaknya persoalan yang dihadapi. Adapun batasan dalam ruang gerak bisnisnya seperti adanya masalah terhadap lingkungan dalam operasi bisnisnya yang mengakibatkan adanya ketidaknyamanan terhadap masyarakat. Seiring dengan hal itu, pelaku usaha perlu memiliki kedekatan hubungan dengan publik demi keberlangsungan bisnisnya, maka diperlukan adanya kegiatan corporate social responsibility agar perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Untuk itulah, corporate social responsibility diperlukan agar dapat membangun nama baik perusahaan tersebut. Corporate Social Responsibility merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum serta menghargai manusia, masyarakat, dan juga lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam Corporate Social Responsibility antara lain adalah tata laksana perusahaan atau corporate governance, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan masyarakat, serta investasi sosial perusahaan. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau corporate social responsibility yakni selalu mengacu pada kenyataan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian terpenting dari strategi bisnis yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Di samping itu, apa yang dilakukan dalam implementasi dari tanggung jawab sosial tersebut tidak berdasarkan pada tekanan dari masyarakat, pemerintah, atau pihak lain, tetapi berasal dari kehendak, komitmen, dan etika moral dunia bisnis sendiri dan tidak dipaksakan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa tanggung jawab sosial pelaku usaha adalah komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melakukan hak dan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya sebagai kerangka terciptanya masyarakat peduli dan kemitraan. Corporate Social Responsibility ini memiliki 4 aspek utama, yaitu
mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab, mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial, serta berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. Untuk selanjutnya, terdapat dasar hukum tanggung jawab pelaku bisnis. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian dari hadis dari Sa'id ibnu Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan kezoliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan bergolan 7 kali bumi yang ia zolimi. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Jadi jelas sesuai dalil di atas bahwa Islam sangat concern dengan permasalahan lingkungan. Bagi Islam, lingkungan adalah bukti dan tanda kekuasaan Allah. Jadi sudah sangat jelas sesuai dengan dalil di atas bahwa Islam sangat concern dengan permasalahan lingkungan. Bagi Islam, lingkungan merupakan bukti dan tanda kekuasaan Allah. Mengingkari tanda dan ciptaan Allah dengan merusak atau menganggap sia-sia adalah termasuk golongan orang yang kufur lingkungan atau kufur al-bi'ah. Dan ini sudah jelas-jelas ditentang oleh Islam. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dari segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, kekhalifahan sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya. Untuk yang selanjutnya, terdapat bentuk tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Bentuk tanggung jawab
pelaku sosial bisnis yang pertama menjaga kelestarian lingkungan, yang kedua menaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan, yang ketiga menyediakan semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan, yang keempat melaksanakan penyesuaian dan perbaikan lingkungan hidup untuk mengurangi dampak negatif lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat. Kemudian yang keenam, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi. Yang ketujuh, melakukan laporan setiap terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedelapan, melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang kesembilan, penyuluhan penggunaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya. Dan yang kesepuluh, penanaman pohon di lingkungan sekitar proyek. Dalam rangka menciptakan kemajuan pelaksanaan CSR, pemerintah juga harus turut andil di dalamnya, baik sebagai partisipan, konvenor, atau fasilitator, dan sebagainya. Masyarakat juga dapat turut serta mendukung konsep CSR, yaitu dengan cara memberikan informasi, saran, dan masukan atau pendapat untuk menentukan program yang akan dilakukan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.